Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat pagi ini yang ketika Allah bangunkan kita untuk melanjutkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, Allah memberikan kita nikmat tidur, di mana tidur juga dalam rangka memberikan hak tubuh, dan ini juga perintah di dalam sunnah agar kita memberikan haknya tubuh. Dan dengan tidur kita bisa kuat, kita bisa ngecas lagi, sehingga kita menjadi tidur itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan tidur itu naumakum subata. Ya, tidur itu subata, sadid, menjadikan kita kokoh. Kalau terjemahnya subata di Quran, terjemahan bebas, naumakum subata, istirahat kayaknya. Cuma kalau secara balaghah gitu, muatkan. Tidur itu muatkan. Buktinya kalau orang tidur geloyoran, itu nggak kuat. Secerdas-cerdasnya orang, kalau dia nggak tidur 2 hari, dia akan tidak cerdas mendadak. Bahasa halusnya gitu, geloyoran, nggak konsen. Memang benar-benar menguatkan tidur. Sehingga jamaah barakallahu fikum, walaupun Nabi SAW itu menghidupkan malamnya beliau, tetap beliau tidur. Kita tahu sholat sunnah terbaik yaitu sholat tahajud. Alhamdulillah, kalau panjenengan dibangunkan sholat tahajud, sepertinya ini Masya Allah 1 jam 2 jam ya tahajudnya ya. Ini masih rada-rada lenju. Alhamdulillah. Tapi tidak dikatakan sholat tahajud kalau tidak tidur dulu. Demikian juga jamaah barakallahu fikum, kita bersyukur atas nikmat pagi ini, di mana kalau seseorang Allah puasakan pagi ini, maka Allah akan puasakan hari itu. Karena kita tahu setiap waktu itu ada rajanya. Rajanya bulan Ramadan. Kalau seorang punya program tahunan dan kemudian dia sukses di bulan Ramadannya, puasanya ya sukses, nggak ngamukan, Masya Allah. Buka puasa nggak kalah, alhamdulillah. Tilawahnya luar biasa, zikirnya, sedekahnya sukses, insya Allah program tahunannya sukses. Dimana kemudian jamaah barakallahu fikum, kalau kita punya program mingguan, ingat hari itu juga punya raja. Rajanya hari adalah Sayyidul Ayyam, yakni Jumat. Jumat adalah hari raya pekanannya kita, umat Islam. Seseorang mensukseskan dirinya di hari Jumat, mensukseskan ibadahnya, zikirnya, al-kahfihnya, pokoknya apapun yang taqarrub ila Allah, maka insya Allah berkah program-program pekanannya. Dan kita tahu bahwa waktu juga punya raja. Di antara rajanya waktu di dalam hari ini adalah subuh.
Makanya para ulama sampai mengibaratkan subuh, kalau menguasai subuh itu sudah seolah-olah menguasai lehernya onta. Kalau lehernya sudah dikuasai, mau menggok kemana, ngerem, ngegas, bisa. Gitu. Makanya sampai kemudian Nabi SAW mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Makanya perawi hadis ini mengetahui hadis ini dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika mengetahui hadis ini, langsung gercep, satset akan mengamalkan. Karena ini pedagang yang biasanya berangkatnya rada-rada kerinan titik, dipagikan berangkatnya, masya Allah, barokah kaya. Ini kesaksian perawi hadis ini. Tapi berkah nggak harus kaya. Al-barakatu zidukum fi ta'ah. Keberkahan itu menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alhamdulillah Allah kuasakan pagi. Nah, semoga program-program jenengan hari ini sukses semua. Dagangannya laris habis, labanya berlipat-lipat, berkah, bisa buat untuk haji dan umrah. Dan yang berikutnya, ketika di mukadimah kita tadi kita bacakan ayat tentang puasa, ini bisa ditebak membahas apa ayat. Tapi kenapa ayat pembuka kedua justru yang saya bacakan, yang saya nukilkan adalah yang dibacakan beliau Imam tadi. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makan apa yang ada di bumi itu, halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan ini, Allah mengikutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut-ikut langkahnya syaitan. Khutwat, khat, kita tahu khat, kaligrafi. Adakah kaligrafi jelek? Ada apa enggak kaligrafi jelek? Ada apa? Kaligrafinya replika, jelek. Berarti bukan khat, coret-coretan. Tapi saya sepakat kalau si ayahanda tadi, khat itu mesti baik. Mesti maksudnya itu alurnya enak. Khat itu halus. Itulah langkah-langkah setan kayak gitu, nggak kroso gitu. Kita ikut khatnya syaitan, langkahnya syaitan. Sebenarnya kalau dimaknai langkah-langkah juga ya nggak tepat-tepat amat. Tetapi memang bahasa Indonesia yang miskin kosakata. Tahu kosakatanya di Indonesia berapa? 300.000. Kemudian bahasa Inggris 1 juta kosakatanya. Bahasa Arab 20 juta. Kaya ya, Masya Allah. Nah, ini makanya kalau langkah-langkah juga nggak pas banget gitu. Maskapai itu kan khutut, ya khutut gitu. Makanya ada burung nggak ada entar, tak apa-apa mau. Ya, khutut itu airline, bisa maknanya jalur. Tapi khutuat itu memang halus. Seseorang itu tidak akan didatangi syaitan untuk langsung diajak bunuh. Langsung datang dikasih bisikan, diwaswis, mata ini nis, gak akan gitu, gak akan terpengaruh. Kecuali orang yang lemahnya bapak ini langsung ikut. Itu tanda orang lemah, cepet, gampang dipengaruhi. Orang yang biasanya pegelan dan sian, ini makanannya syaitan. Tidak akan ada
Misalkan kita bicara naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik, perzinahan. Adakah di antara kita semuanya bahkan di luar masjid ini yang akan merencanakan zina? Tentu saja kita takut kepada Allah terhadap hal itu. Mungkinkah seorang perempuan didatangi laki-laki kemudian langsung saja Assalamualaikum, zina? Gak mungkin. Pasti datang, fisiknya gak datang dulu Bapak Ibu. Pertama diabri dulu Assalamualaikum, syar'i lagi ngapain? Lalu perhatian, nyaman. Sudah makan belum? Gak akan langsung gini. Gimana kalau kita rencananya hamil di luar nikah? Tak mungkin, gak ikut khutwat. Nah, karena ini urusannya makan, dan ini kan urusannya makan, dan ini urusannya dengan puasa yang kita bahas kali ini. Maka kita tahu di bulan Ramadan di antara amal yang agung adalah puasa. Kalau kita paham, yakni makna puasa lughatan secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Tapi kita tahu secara istilah itu bahwa puasa secara istilah adalah al-imsak am-ta'an wasyarab wal jima' biniyat ta'abudi, yaitu menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak berjima, tapi niatnya ibadah, biniyat ta'abudi minal fajr ila ghurubi syams, yaitu menahan diri itu mulai fajar sampai maghrib ghurub. Itu secara istilah. Namun kalau seseorang itu sekedar tidak makan, tidak minum, tidak jima, apakah hanya itu yang kemudian Allah berhajat dengan dia? Buktinya ketika puasa tapi dia berbicara kotor, berbicara bohong, maka lah hajat. Allah tidak punya hajat sama dia, tidak punya urusan sama dia. Nah, ini membuktikan bahwa setan akan bermain di situ dan kita akan gagal di situ, Bapak Ibu para Allah. Ya puasa, nggak utah, nggak bolong puasanya, penuh 30 hari. Cuma yang sekedar nggak makan, nggak minum, nggak jima. Nah, kalau di situ disematkan niat ta'abbudi dengan niat ibadah, berarti ibadah ini kan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti secara menyeluruh aturan-aturan kalau agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Ramadan kita mubarak, maka tentu saja harus memperhatikan hal ini agar kita tidak gagal. Ya kayak seseorang sekolah ya, dikatakan lulus kan yang penting ikut ujian, entah itu waktu ujian dapat nyuntuh apa enggak, yang penting lulus. Cuma setelah lulus nggak punya nilai, pelajaran nggak iso. Nah, sehingga lulusan Ramadan ya semoga nyampe umur kita sana, kan belum tentu. Kalau kita menjadi ahli Ramadan dan kemudian kita menjadi lulusan Ramadan, Ramadannya benar-benar membekas, itu yang kita mau. Tapi kita khusus membahas tentang makanan, ya, makan di bulan Ramadan. Kegiatan makan di bulan Ramadan itu kan cuma dua di dalam syariat, sahur, berbuka. Hanya dua itu. Berarti kalau kita mau Ramadan kita tidak diikuti syaitan mengenai makannya, pastikan sahur dan berbuka kita sukses. Kan itu kalau kita kepingin mengerucut ke sana begitu. Ya, maka kita pastikan sahur dan buka kita sukses. Nah, kalau kita bicara sahur dulu nih. Di
Bisa nggak disepakati kira-kira menu sahur di rumah jamaah ini sama? Mungkin nggak janjian di grup. Pecel kabeh yo. Pakai kacang tapi. Nggak mungkin ya, karena seleranya beda-beda. Lah sing seneng rawon, dia akan mengatakan nggak mau, Noah is the best. Nggak mau dia. Tapi saya yakin kita bisa sama. Saya yakin itu. Karena kita semua yang mencintai Nabi alaihi wasallam, dan saya yakin kita bisa tahu. Setidaknya kalau menu lalu di nasinya nggak sama, tapi ada yang sama. Kita lihat bahwa sahurnya Nabi pasti adalah sahur yang terbaik. Karena beliau manusia terbaik, apapun yang dilakukan pasti terbaik. Sepakat ini. Gak ada debat sama sekali sampai hari kiamat. Apapun yang ada di dalam diri Nabi adalah semuanya terbaik. Makanan beliau terbaik, hatinya beliau hati yang terbaik, fisiknya beliau fisik terbaik, kesehatannya terbaik. Istri-istrinya beliau adalah wanita-wanita terbaik. Sahabatnya beliau adalah sahabat terbaik. Semuanya sahabat terbaik. Kenapa beliau ditempatkan di Jazirah Arab? Kenapa kok bukan orang Kendal Maya? Sehingga maksud saya adalah ketika Allah tempatkan beliau di Jazirah Arab, berarti beliau akan bersinggungan dengan tanaman-tanaman di Arab. Pasti ketemunya ya kurma. Nyari hadis tentang juwet itu tidak ada. Semua belewar, ya, hobung tidak ada. Nah, sehingga yang dimakan beliau masih terbaik. Kita makan seperti yang dimakan Nabi karena kita ingin mengikuti Nabi. Di dalam buka puasa misalkan bukanya pakai kurma. Ke Arab-Araban apa sunnah? Sunnah. Karena kita melakukan sesuatu ma'udhifa ila Nabi alaihi wasallam. Apapun yang disandarkan kepada Nabi, di antara min fi'li, di antaranya adalah yang dilakukan beliau. Seandainya Nabi tidak pernah menyentuh kurma, maka kurma itu sama kedudukannya, karena Abu Lahab juga makan kurma, Abu Jahal juga makan kurma. Yakin apa tidak? Tidak mungkin makan botok, tidak mungkin. Karena kurma itu yang makan yang dimakan semuanya. Nabi suka kambing, baik termasuk ketika mengembalanya juga. Di antara karakternya Nabi, ma ba'athallahu rasulan illa wa'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus Rasul kecuali semuanya adalah pengembala kambing. Makanya tidak ada satupun Nabi yang ternak belut, tidak ada. Bukan berarti belut tidak baik, baik. Apalagi kalau ada ya baik. Semua baik asalkan halal dan thayyiban. Tapi apapun yang kesentuh Nabi jadi baik, lebih baik. Ya, beliau suka sekali kambing. Bapak suka ya kambing? Ibu-ibu, ada yang nggak suka? Katanya penyebab darah tinggi, hoax. Ya. Enggak, yang menyebabkan darah tinggi adalah bukan kambingnya. Bukan. Yang pertama imbuhan, asinnya. Kemudian kalau gulai sing diserok daging apa gaji? Oke, fix. Jangan fitnah kambing. Ya. Kambing itu lemaknya terendah dan bahkan memiliki hormon untuk mengatur tensi. Oh, padahal tinggi lah kambing. Ya. Soalnya jangan banyak-banyak. Nah, sekarang kita bicara sahur. Kita semuanya sahur menunya berbeda tadi. Tapi kira-kira sahurnya nanti apa ya gitu? Kita mesti nanya itu. Segampang itu hidup. Kalau mau sahur terbaik apa? Lihat aja manusia terbaik.
makanan terbaik bukan makanan versi WHO, bukan. Versi Nabi alaihi wasallam. Dia makan apa ini sahur. Nah, di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Ni'mas sahur mu'min at-tamar." Sebaik-baiknya sahurnya orang beriman itu kurma. Jadi beliau sahurnya dengan kurma. Sanggup dengan kurma? Sepakat ya? Insya Allah. Tadi makanya saya bilang kita itu bisa sama mau sahurnya. Bismillah. Enggak kuat ya? Kurma segini enggak kuat. Oh, enggak kuat energinya. Kayak enggak toko ya, kalau enggak ketemu okes itu enggak segini. Ini okes lover. Padahal lecek. Masya Allah. Ya kita buktikan. Apakah, karena saya sudah mencoba sahur hanya dengan kurma. Ada seseorang yang nggak bisa dengan begitu ya, tidak apa-apa. Sahurnya pakai nasi. Apakah ketika sahur kita akan berasumsi bahwa sahur itu akan memberikan energi selama puasa? Benar, itu pasti benar. Pasti asumsinya begitu. Berarti kalau semakin banyak energi berarti kan semakin kuat dia, benar nggak? Nah, kalau panjang betul, benar, berarti tidak ada yang sahurnya sedikit, ya. Sahur harus dikuakai, ya biar sehari kuat. Mek ceramah subuh tuh. Kami waktu itu mengenai nikmas sahur mukmin atau ini kan sunnah ya. Kalau saya bilang sunnah aja. Kira-kira siapa yang akan menggagalkan seorang mengamalkan sunnah? Malaikat Jibril? Syaitan. Kita nggak bicara siapa yang menggagalkan yang wajib, karena panjenengan Masya Allah orang baik. Buktinya sholat. Buktinya jenengan tidak nyopet kan ya? Sholat, puasa Ramadan, orang baik orang sholat. Nah, kalau syaitan sudah tidak bisa mengganggu di amalan wajib, kemudian syaitan nyerah gitu, gak asik, sekali lah, gak mungkin. Namanya khutuat, nyari cara, ya sudah di amalan wajib ya sudah mengaruhi dia. Saya akan mengaruhi di amalan sunnah. Ini disebutkan di dalam pembahasan tazkiyatun nufus oleh semua ulama. Kalau sudah nggak bisa ganggu di amalan yang wajib, maka akan diganggu di amalan yang sunnah. Nah, baik. Sekarang ada pertanyaan kedua lagi, saya ulangi. Sahur dengan kurma sanggup nggak? Sanggup ditambah lebih cerdas. Berarti berhasil. Yang penting ada kurmanya. Ya. Sebolehlah mau ini kurmanya ganjil, sudah songong. Disunahkan yang ganjil 93. Maksud ditembak ya. Pas feeling alam gitu. Masa masih musim tak tahu gitu. Kan sudah hijrah ke slot sekarang. Ya. Hamba sesat. Jamaah barakallahu fikum. Itu tadi sudah ada kemajuan ya. Jadi ada hormatnya. Di awal apa akhir? Akhir, karena diset makanan penutup. Nah, walaupun di awal juga nggak apa-apa. Mau sama perahu sama pecel yang udah ada yang larang kok. Nggak apa-apa, mau kok kalau udah percaya. Kurma 15 biji di perahu sama rawon boleh. Ada yang larang? Haram nggak? Ada undang-undang yang melarang? Nggak apa-apa. Nah, sekarang yang kita cari pembahasannya, makanan di Arab itu kan gak hanya kurma. Rasulullah kesukaannya gak hanya kurma, toh ada akil, kemudian ada sari. Itu sari kesukaannya Nabi alaihi wasallam, roti gandum, bukan roti taburi gandum, bukan roti gandum utuh.
Kami pernah makan sekali, memang kenyang. Lah kok mana karpet Pak? Kandung utuh, kasar. Masya Allah. Tapi memang manfaatnya kandung utuh luar biasa. Kenyangnya lama. Makanya habis makan itu gitu Pak, apa namanya siang itu, sore tante ini kok nggak dulu. Tapi kalau nasi beda, cek di kitab At-Tibbun Nabawi Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa manfaatnya nasi? Sebelum ke sana, apakah padi, apakah nasi asli makanan orang Nusantara? Jawabannya bukan. Saya sudah nanya kepada Profesor Haryadi, ini profesornya padi, orang Pak Saji sini. Setiap kami subuh ngaji dengan kami. Itu pakarnya padi. Dia bilang padi bukan asli makanan orang Nusantara. Lalu apa Prof? Asli makanan orang Nusantara itu adalah polo pendem. Sego dipendem, pokoknya dipendem. Pohung, telo, apa? Ubi macam-macam, petik, mute. Nah ini agak, aku nggak terima lagi. Aku sekolah jamaah aku ini. Nah kalau pendem ya tidak apa-apa, sekolah dipendem gitu. Dipendem, weteng. Nah, namun kita tahu bahwa di Arab juga sama, di Jazirah Arab zaman Nabi, makanan macam-macam. Berarti kita kan mau mikirnya gini, gampang sekali. Kalau kita mau hidupnya baik, selalu ingat Rasul alaihi salatu wassalam. Kira-kira Nabi itu sahurnya yaitu menggunakan kurma campur roti gandum atau dengan yang lain? Itu kan harus jadi pertanyaan. Tidak ada satu syarah hadis ini pun yang mengatakan bahwa Nabi mencampur kurma dengan makan yang lain. Pertanyaan ketiga, sanggup sahur dengan kurma? Asal ada. Gak apa-apa ya. Misalkan masih, kalau tidak bisa gak apa-apa. Tapi kalau bisa, Masya Allah. Nggih, seandainya saya tidak ngaji ini tetap laris, nggak ngaruh bener saya itu. Tapi Masya Allah, itu tadi kita bukan promosi kurma, saya tidak jualan kurma, Masya Allah. Kalau mau pesan monggo, gitu. Saya tapi tidak jualan. Biasanya tulis itu 70, kalau di saya pasti 95. Ya apa sih? Itu ya dari manis lembut gitu. Nah, tadi pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan terakhir saya model gini. Siapa nanti yang sanggup, walaupun tidak sebulan penuh ya, nyoba deh berapa hari itu sahur dengan kurma saja. Saya angkat tangan. Ada yang sanggup? Oke. Ibu-ibu tok sing sanggup ya. Pak, ini kesaksian Pak. Kesaksian. Saya ketika sahur hanya dengan kurma dan air putih jelas satu paket, lolotan lah. Kenyangnya lama Pak. Iya. Kalau kuat energi kita punya lemak, punya otot, energi cadangan, nggak akan lemas kita. Dari situlah lemak itu terbakar karena energi cadangan. Tapi kenyangnya awet karena di kurma ini adalah makanan penutup, karena manis kan, dessert kan. Kalau di table menu-nya orang barat itu dia dessert. Kenyangnya awet. Saya baru merasa lapar itu asar Pak. Lemes enggak. Kegiatan setelah subuh tidak ngantuk, insya Allah enggak ngantuk. Tambah berdas. Kenapa habis subuh kok pada ngantuk? Kalau sekarang buatan sahur. Kenapa begitu? Energinya digunakan untuk menggiling oges legend, you know. Akhirnya ngantuk. Akhirnya sama ini rahmatnya Allah, agar energinya fokus ke sini. Ini tak mau mulai gitu. Habis makan itu efeknya kenyang bukan ngantuk. Aneh apa enggak? Makan kan urusannya ini, terus ke lambung. Lah kok nyalur ini? Ayo, kita harus mikir itu tanda-tanda kebesaran Allah itu. Habis makan di mana-mana kenyang. Lah kok ngantuk? Apakah bumbu pecel, kencurring, nyelilit sini? Kan enggak. Berarti banyak
Kan nggak mungkin yang namanya polanya hidup Nabi ini buruk. Nggak mungkin sama sekali. Baik jelas, terbaik jelas. Tidak hanya sekedar baik, tapi terbaik. Ya tamar itu kurma kering. Nah, sekarang kita bicara tentang buka puasa. Ini kan bersul buka puasa. Nabi alaihi salatu wassalam kalau berbuka dengan bukan rutok. Yang nomor satu rutok, kurma mengkal, kurma muda, enak, terus begitu. Ada yang pernah nyobain ya kan? Rutok. Sementara tak cerita itu, oh enak. Mangke kalau ada jamaah haji dan umroh pulangnya belikan rutok, ya untuk oleh-oleh. Ini senangannya Nabi. Ketika buka puasa beliau milih rutok. Tapi kalau tidak ada rutok baru beliau milih kurma tamar, beberapa kurma yang kering matang gitu. Tapi nomor satu rutok. Kalau nggak ada, beliau berbuka pakai air saja, bukan air kolak, air es, air. Waduh, pengajiannya ekstrim. Enggak, mana Rasulullah itu hidupnya yang paling pertengahan, ya, yang paling wasaton beliau. Seandainya kita bilang ada pola hidup sunnah ekstrim, berarti kita yang di bawah, ya. Karena Rasulullah pasti mengajarkan wasaton, yaitu pertengahan, nggak berlebihan, juga nggak kekurangan. Nah, kita tahu bahwa Rasulullah berbuka hanya dengan kurma. Kalau nggak ada rutok, kalau nggak ada dengan kurma, kalau nggak ada air putih. Apakah kita sanggup buka puasa seperti itu? Batal notok itu. Nanti kalau makan berat kan setelah sholat. Sanggup nggak batalkan puasa hanya dengan kurma dan air putih? Sanggup ya, katakan. Belum sepakat masih ya. Kenapa? Yang di pikirannya ini. Kalau gitu pertanyaan kedua, ada kurma, ada weji, pilih mana? Cerdas. Ini sing murah kata beliau. Kita buktikan kurma itu, kurma sukari aja yang biasa. Satunya kurma itu senilai 250 rupiah, Pak. Kalau 3 kurma berarti kan 750. Weji 1.500. Murah sebenarnya. Baik. Apakah yakin bahwa membatalkan pakai weji tok? Ini ya, kurma, weji, tahu berontak, cakwe. Menjeseng jem. Nah, karena beliau kan ganjil di buka puasa. Menjes, berontak, baru weji. Telu sunnah. Karena 3. Saya belum bahas minumnya ini. Sekali lagi, batalkan puasa pakai apa aja boleh, malah besok keteki lo boleh. Gitu. Boleh. Secara fikih boleh, yang penting batalkan. Ya, pokoknya ada sesuatu yang dimasukkan ke mulut, ditelan, batal sudah. Batal. Saya nggak bahas sama sekali. Oh, dilarang buka puasa pakai empok. Oh, enggak. Yang penting bukan empok colongan. Yang penting halalan wajiban tadi katanya Ustaz tadi. Ya, sekali lagi boleh loh yang mubah. Maka kita kan ingin naik tingkat, Pak. Kita ngaji sudah berapa tahun? Kita ingin naik tingkat, meninggalkan yang mubah menuju yang sunnah. Yang makruh, saya rasa levelnya dengan sudah meninggalkan yang makruh. Ya. Yang mubah ditinggalkan menuju yang sunnah. Baik, jadi sekali lagi, kalau makan beratnya nanti habis maghrib, jadi batalkan pakai kurma dengan air. Sanggup? Bismillah, pasti baik. Kenapa waktu tarawih kok lemes? Itu tadi jawabannya. Saya jamin itu jawabannya. Kurma itu kenapa kok kurma? Kurma itu manis, ada sukrosa di situ. Ketika dimakan dikunyah bercampur dengan liur, petialin. Ngapunten ada tenaga medis ini. Ada? Nakes ada nakes? Ada dia. Dulu pijat ada dulu. Itu tenaga medis juga dulu itu.
Nah, maka karena kurma itu kita punya dan kemudian kita masukkan, dia langsung disimpan di liver jadi glukagon untuk dilanjutkan jadi darah. Berarti tidak banyak pemecahan, tidak banyak energi untuk ngolah. Lagi kita makan nasi itu kan untuk dijadikan darah. Maka kita jangan bayangin makan nasi terus ini. Aduh, mendol kok ini gitu. Enggak jadi darah semuanya. Mendol yang bentuknya segitu jadi darah. Jadi warna merah itu kan butuh proses. Tapi dipotong kompas kalau kita makan kurma. Makanya energinya bugar. Kalau kami karena bertugas setiap hari bertugas tarawih, itu makan kami habis tarawih. Karena kemarin sudah tidak sempat sudah buka puasa di jalan, biasanya dibawakan kurma, air putih, kalau ada buah-buah. Kalau tidak ada cukup itu. Tidak akan pernah di keluarga saya bontot no cakui tidak akan pernah. Pedang goreng tidak akan pernah. Karena habis membatalkan puasa lanjut lagi. Paling yang diperbanyak adalah air. Gak lapar, Pak. Bener gak lapar. Jangan khawatir jangan. Nah, baru biasanya habis sholat witir itu kerucuk. Wah, ini teko. Nah, dia datang makan. Wah, enak di badan. Dan makan juga harus nasi. Takwil tadi kalau ada. Jadi, Masya Allah. Jadi kita malah sehat. Sehingga puasa itu sebagaimana dalam hadis, tapi saya tahu bahwa hadis ini tidak di antara ulama hadis tentang sanadnya, yaitu tentang rasul mutasuk, yaitu berpuasalah pasti engkau sehat. Sanadnya taruhlah sanadnya dhaif, tapi redaksinya sahih. Ulama sepakat redaksinya sahih karena pasti yang namanya puasa menyehatkan badan, bahkan menutrisi ruh. Baik, karena sudah syuruk, kita siap-siap untuk ibadah berikutnya. Di sini syuruknya ditambahin berapa menit tahu ya? Dikasih 15. Tanya jawab deh, monggo. Ya Ustaz. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan bahwa makan sahur pada mengikuti Nabi adalah cukup buah kurma. Mungkin ditambah dengan roti gandum. Apabila tidak dilakukan, sementara secara medis bahwa dalam sehari itu kita membutuhkan 4 sehat 5 sempurna. Apakah sudah bisa memenuhi dari gandum dan kurma tadi untuk 4 sehat 5 sempurna? Masya Allah. Menurut kesehatan. Wah, ini pertanyaan cerdas. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus, cerdas. Tadi yang pertama yang dibicarakan adalah sahur dan berbuka, membatalkan. Iftar itu kan membatalkannya. Ya. Apakah secara medis yang kan 4 sehat 5 sempurna kata beliau? Apakah sudah memenuhi? Nah, baik. Yang pertama yang saya bahas adalah tentang 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat itu isinya adalah karbohidrat, ya, nasi, pohon, mie bukan lauk. Ini karbohidrat. Kemudian ada protein, baru lauk. Iwak-iwakan, iwak endok, iwak apa ya? Nggak masuk protein. Repot kalau masa orang Jawa. Kabeh iwak apa tempe, iwak tahu, iwak kecap. Bingung Jakarta Pak. Kemudian yang ketiga yaitu sayuran. Ya tentu saja di sana. Kemudian yang keempat buah kalau ada. Yang kelima susu. Kalau sekarang, semangat. Nah kalau sekarang Pak, di medis itu bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi gizi seimbang. Nah dulu pakai 4 sehat 5 sempurna karena memang kenapa susu kok yang diunggulkan, karena itu sumber protein yang bagus. Susu gratis. 2009. Makan siang sudah di handle masjid, tidak perlu repot-repot ya. Dan susu memang di antara 2 air yang disebutkan Nabi minuman termasuk makanan, cuma 2 aja. Yang satu susu, yang kedua zam-zam. Kapan-kapan kita bahas ini. Kemarin saya ceramah di Greenfield bahas susu. Ternyata 26 tahun kerja di Greenfield tidak paham susu.
bicarakan adalah puasa, iftarnya, sahurnya, kemudian dengan membatalkannya. Oke. Puasa ini kan tujuannya bukan untuk menambah gizi seimbang, tapi nguras. Disebutkan di antara fawaidus siyam min fawaidis siyam, yaitu di antara faidahnya adalah ada faidah sihiyah, faidah kesehatan. Apa katanya? Yunadziful batan minal fadalat, membersihkan perut dari sisa-sisa. Ini tujuannya kok bersih-bersih kok ditambahi kotoran. Puasa itu tujuannya istirahat. Nah, yuk kok istirahatnya sebulan? Enggak, siapa bilang sebulan? Enggak, kok buktinya malam hari sego goreng gitu loh ya. Enggak, ini tujuannya untuk bersih-bersih, detox. Orang Barat meneliti, mereka punya intermittent fasting, puasa intermittent, nggak makan berapa jam. Tapi bukan diniati ta'budi. Niatnya bukan ibadah kepada Allah, niatnya kepingin kuru. Lah kayak hanya kepingin kuru, nggak perlu puasa. Ben isu, siang, pagi, siang, sore dipaidu terus. Saat seterusnya. Yang penting kan guru. Tujuannya bukan itu, kita tujuannya untuk ibadah. Nah, tapi kalau di luar puasa, makanannya Nabi terbaik. Bahan-bahan makanan yang pernah dimakan Nabi itu dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim, Imam Suyuti, sama Imam Dhahabi itu banyak sekali. Kambing, itu tadi yang sebutkan, itu proteinnya paling tinggi, lemaknya paling rendah. Kambing itu, masya Allah. Susu, dia suka minum susu. Itu tadi untuk proteinnya. Kalau sayur tidak banyak, karena ditandur di mana di sana. Adanya paling dari Syam itu pun jauh, paling sampai Tabuk ini Salum. Yang agak subur paling di Taif, tapi pun bebatuan. Jadi stok pembenaran sayur di Arab kurang. Ya tapi masih ada. Dia suka semangka. Semangka dari mana ini? Semangka ini. Dia senang semangka. Nah kalau mau buka puasa nanti, sesekali ada buah di situ yang ada hadisnya. Ya, ada semangka. Tapi ya tak gelundung mulu itu. Itu pasti gizi seimbangnya terpenuhi nanti. Buktinya ini fakta lagi. Seandainya proteinnya Nabi tidak terpenuhi, pasti beliau adalah orang yang kurus kering. Tapi tidak, beliau fisiknya paling sempurna. Tidak ada yang sesempurna beliau fisiknya. Coba kita ngaji Syama'il Muhammadiyah. Itu ada ciri-cirinya fisiknya Nabi. Beliau tidak tinggi, tidak pendek. Kalau tinggi orang Eropa kira 2 meter. Memperkirakan ulama sekitar 180-an cm sekitar atau kurang-kurang dikit, prediksi perkiraan. Kemudian beliau tidak gemuk, tidak kurus, dan tubuhnya penuh dengan otot. Itu Nabi. Lah otot itu bisa berkembang pakai protein. Ini menandakan bahwa makannya Nabi gizinya seimbang. Oke, wallahu a'lam bishawab. Satu lagi terakhir. Ibu-ibu wonten? Ibu-ibu wonten? Kalau tanyanya ibu-ibu wonten, jawabannya wonten. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, bismillah, kita lanjutkan kegiatan kita dengan ibadah berikutnya, yaitu sholat. Kemudian makan kita jadikan sebagai alat ibadah. Nanti diingat-ingat beliau tidak boleh berlebihan. Ibu sesekali itu boleh. Pernahkah Nabi-Nya Masyabiha Rasulullah SAW wa ahlihi, Rasulullah dengan keluarganya tidak pernah kenyang, illa kecuali, nah ini yang ditunggu-tunggu, apa itu? Ya, kecuali ada tamu boleh kenyang, karena kita tidak boleh berhenti dulu sebelum tamu berhenti. Itu adab itu, karena akan menyinggung kan. Tamu kata ibu tadi, lo wes daerah mana? Waduh, cendung ya keren. Dan alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma barik lana Ramadan ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan
kami di dalam bulan Ramadan ini, terutama Sya'ban sekarang ini. Ya Allah, sampaikan kami di dalam bulan Ramadan. Jadikanlah kami bersemangat untuk beribadah di bulan Sya'ban menuju Ramadan, dan Ramadan kita sukses ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.